adalah demam tifoid. Apa yang dimaksud dengan demam tifoid ya? Jadi demam tifoid itu kalau pada masyarakat umum biasanya dikenal dengan tipes gitu ya. Merupakan penyakit infeksi akut maupun salmonella, parativia B, dan C. Bakterinya, maka bakteri ini merupakan gram negatif, kemudian tidak membentuk spora, kemudian bersifat motil karena memiliki flagellata gitu ya, juga memiliki fimbria, kemudian bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Kemudian bakteri ini bisa tumbuh optimum pada suhu 37 derajat dan pada pH 6 sampai 8 dan bisa hidup bebas di dalam air, kemudian sampah maupun debu. Bakteri ini mampu untuk bisa mati gitu ya ketika memang dalam pemanasannya suhu pemanasan sekitar 60 derajat selama 15 sampai 20 menit yang mana memiliki jenis antigen yaitu antigen O, H maupun yang V ya. Nah, antigennya apa sih perbedaan dari ketiga jenis antigennya ya? Jadi kalau antigen O ini dia endotoksin ya, kemudian antigen H itu berada pada flagella, kalau antigen V ini berada pada permukaan ya. Jadi em, perbedaannya adalah pada site-nya ya. Nah, kalau pada pemeriksaan Widal itu ya yang paling sering adalah yang antibody O ataupun yang H. Tapi kalau yang V tidak digunakan ya. Bagaimana faktor resiko dan penyebar banyak terjadi gitu ya pada usia anak utamanya balita ataupun lansia ya dikarenakan apakah apakah selalu gitu tidak selalu tapi yang paling utama adalah kaitannya dengan higienitas ya jadi higienitas perorangan kemudian higienitas berkaitan dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi ya kemudian lingkungan tempat masyarakat itu tumbuh ya. Jadi sanitasi lingkungannya seperti apa? Apakah tinggal di daerah-daerah kumuh yang banyak sampah gitu ya. Terus kemudian ketersediaan air bersihnya seperti apa dan budaya imunisasi tifoid. Ini memang em, apa belum menjadi imunisasi wajib ya yang disyaratkan oleh pemerintah. Tapi sebagian besar berdasarkan dari clinical research diketahui bahwa faktor resiko dominan dari kejadian demam tifoid adalah berkaitan dengan higienitas ya. Yang utamanya adalah berkaitan dengan air bersih gitu ya. Karena ketika ketersediaan air bersihnya minimal, otomatis air yang dikonsumsi, baik itu air mineral maupun air yang digunakan sebagai apa masak gitu, mandi dan lain sebagainya itu bukan merupakan air bersih sehingga resiko terjadinya pertumbuhan dari salmonella sangat besar gitu ya. Maka kejadian dari demam tifoid juga sangat besar dan ketika seorang pasien mempunyai riwayat demam tifoid sebelumnya, maka ada kemungkinan ya adanya keterulangan dan berdasarkan dari hasil tes Widal kita tahu bahwa tes Widal itu tidak spesifik sehingga eh, tapi sampai saat ini masih menjadi cara diagnosisnya ya dengan riwayat tifoid. Kemudian saat ini ada beberapa gejala, ada kemungkinan positif gitu ya, tapi perlu dicek berulang apakah memang ini
berkaitan dengan kondisi akut saat ini ataukah efek dari antibodi dari demam tifoid sebelumnya ya. Bagaimana terkait patogenesis dari tifoid? Utamanya adalah berdasarkan tertular melalui makanan, penggunaan air yang tidak bersih gitu ya. Jadi masuk melalui mulut, kemudian masuk ke GI tract, lambung sampai ke usus halus, kemudian akan invasi ke jaringan limfoid gitu ya. Di sini pada mesenteric lymph nodes, kemudian masuk pada sirkulasi eh, sistemik ya. Jadi dan ditemukan pada sel retikuloendotelial baik itu hati maupun limpa. Nah, di sini terjadilah proses inkubasi yaitu 5 sampai 14 hari. Apakah pasiennya mengalami gejala pada saat itu? Tidak biasanya. Jadi gejala baru terjadi setelah periode inkubasi ya. Jadi setelah berada pada sistem retikuloendotelial pada hati dan limpa, kemudian akan dikeluarkan ataupun dilepas ke sirkulasi sistemik melalui ductus thoracicus ya. Jadi akhirnya ada pair patch gitu ya pada feces dan blood sehingga diketahui bahwa ada pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan, kemudian ada tersirkulasi sistemik sehingga muncullah respon imun tubuh gitu ya, sistem imun tubuh untuk mengaktifasi dari makrofag ya, uh, rilis dari mediator inflamasi dan lain sebagainya sehingga muncullah beberapa gejala ya seperti demam, kemudian mual, muntah, abdominal pain bahkan sampai ke diare ya. Ya, apakah ini manifestasi klinis yang khas? Tidak gitu ya. Karena memang em, apa banyak kondisi infeksi yang dengan manifestasi klinis tersebut, tapi biasanya klinisi itu akan menanyakan tentang makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi seperti apa, apakah ada perubahan terkait makanan, kemudian mungkin beberapa hari ini tinggal di tempat yang seperti apa. Jadi itu biasanya akan ditanyakan pada saat anamnesis ya. Kemudian kapan untuk diagnosa gitu ya, kita sebagai farmasis memang tidak melakukan diagnosa, tapi kita perlu tahu karena apa? Karena nanti berkaitan dengan telaah pengobatan yang diberikan gitu ya. Jadi apakah memang sesuai dengan standar, dengan guideline gitu ya. Jadi kita perlu tahu apakah pasien ini memang ada kondisi tifoid atau bagaimana. Nah, suspek tifoid ya, jadi pasien mengalami demam lebih dari 38 derajat 3 hari terakhir naik turun dengan penggunaan paracetamol tidak membaik, kemudian muncul mual, muntah, abdominal pain ya. Jadi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, nah ini merupakan suatu kondisi suspek. Jadi masih menjadi dugaan. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium ya dari Widal test dilihat, kemudian dari leukosit dilakukan pemeriksaan apakah ada peningkatan ataupun penurunan dari nilai normal ya. Nah, karena kenapa perlu ada Widal gitu ya? Karena gejala-gejala tersebut mirip gitu ya. Jadi ada namanya diagnosis banding dari demam tifoid antara lain bisa DHF, malaria, hepatitis A yang mempunyai manifestasi klinis yang hampir sama. Sehingga perlu dilakukan tes Widal. Lah untuk meskipun tes Widal itu seperti yang tadi saya sampaikan masih menjadi apa tidak tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik bahwa pasien ini
mengalami demam tifoid kondisi akut, tapi masih dilakukan karena belum belum ada lagi pemeriksaan yang lebih yang bisa dilakukan ya di Indonesia. Nah, kalau karier kronis itu harus berdasarkan dari kultur ya. Kultur apa? Kultur feses maupun dari urin ya, ataupun dari kantong empedu, dan ini memang eh, sangat jarang dilakukan ya. Oke. Kemudian untuk diagnosa laboratorium ya, dilihat dari tadi dari leukositnya menunjukkan leukopeni atau bisa juga leukositosis ya. Kemudian ada kondisi trombositopeni, ada kondisi anemia ya. Tes serologi bisa dilakukan tapi juga sangat jarang gitu ya, untuk mendeteksi adanya antibodi ya dari IgM maupun dari IgG ya. Kemudian dari tes Widal ya. Jadi di sini aglutinin ya. Jadi ada aglutinin O maupun aglutinin H ya yang biasanya dilakukan. Jadi res memang eh, sangat tinggi ya, cukup tinggi. Tapi kenapa kok masih dilakukan ya? Karena pemeriksaannya mudah, kemudian cepat dan murah ya. Jadi bagaimana tes Widal itu dilakukan ya? Jadi pemeriksaan Widal dilakukan untuk menela. Apa? Dengan cara mengukur kadar dari aglutinasi gitu ya terhadap antigen O dan H yang tadi terdapat pada bagian tubuh Salmonella ya, dengan sampelnya adalah sampel darah ya. Jadi tubuh kita itu kan akan membentuk antibodi ya jika terpapar kuman, khususnya di sini adalah Salmonella typhi, baik kuman itu yang masuk secara alami maupun yang sampai menyebabkan sakit ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada manifestasi klinis, namun sebelumnya pernah mengalami infeksi salmonella ya. Jadi pada pemeriksaan Widal ini mungkin saja menunjukkan hasil yang positif ya. Sama seperti kalau pasien itu pernah mendapatkan vaksinasi tifoid ya. Kemudian pengambilan sampel dari tes Widal ini eh, bisa dilakukan setelah antibodi terbentuk ya. Jadi biasanya adalah pada hari kelima sampai ke-7 setelah terjadinya infeksi. Jadi setelah menunjukkan manifestasi, biasanya pada saat itu dilakukan tes Widal ya. Jadi karena apa? Karena kalau apa namanya sebelumnya gitu ya, dimungkinkan eh, dimungkinkan berasal dari antibodi yang asalnya dari infeksi sebelumnya. Kalau untuk pasien-pasien yang sebelumnya memang ada kondisi apa sudah ada riwayat demam tifoid ya. Kemudian em, pada pemeriksaan Widal dinyatakan positif itu jika titer agglutinin O-nya minimal 1/320 ya. Jadi kalau dari tes Widal itu ada yang 1/32, 1/64, 1/160, 1/132 gitu ya. 1/640 itu dari hasil apa namanya dari hasil pengenceran ya. Jadi kadang ada klinisi yang melakukan 2 kali pemeriksaan. Kalau misalnya terdapat kenaikan titer ya dari misalnya dilakukan sebelum hari kelima,
kemudian dilakukan pada hari kelima sampai 7, kemudian ada eh, peningkatan gitu ya dari titernya, berarti ada kemungkinan ini merupakan suatu kondisi eh, demam tifoid ya. Nah, kalau hasil titernya itu lebih dari 1/320, di sini menunjukkan bahwa perlunya pemberian pengobatan antibiotik ya, dan obat-obat lain untuk mengurangi simptomatis yang dialami ya, untuk mengurangi gejala yang dialami pasien ya. Nah, untuk kultur salmonella bisa memang menggunakan darah, urin gitu ya, cairan empedu, tapi ya sangat jarang sekali karena pasien-pasien dengan tifus ada juga yang menjalani rawat jalan, kalaupun dirawat inap dan ini memang kondisi demam tifoid berdasarkan dari tes Widal, dari gejala ataupun data laboratorium, maka sangat jarang untuk dilakukan kultur. Kemudian sebagian besar ada peningkatan dari SGOT maupun SGBT-nya ya. Apa saja gejala klinisnya paling utama adalah ini ya, demam, gangguan saluran cerna. Ini tadi kan dia akan menginvasi, bakteri itu kan menginvasi di hepar maupun liver ya. Jadi demam, gangguan saluran cerna, dan juga hepatosplenomegali. Tapi kalau gangguan kesadaran ataupun bradikardi ini mengarah ke kondisi yang apa komplikasi ya, kondisi komplikasinya. Jadi kalau kita lihat ada dua, baik normal maupun ambatan. Jadi ini pada umumnya yang biasanya, kalau yang ini kata itu berkaitan dengan pengobatan yang tidak adekuat atau terlambat ya, dan ditambah pasien itu ada kondisi eh, eh, maupun ke arah perdarahan dan peritonitis ya. Jadi kalau typhoid encephalopathy berarti kuman salmonella dia bisa masuk menunjukkan mengakibatkan beberapa manifestasi klinis berkaitan dengan kesadaran gitu ya. Jadi ada gangguan koma, kemudian shock sepsis. Ini adalah kondisi di mana infeksi utamanya tidak teratasi dengan baik sehingga jatuh pada kondisi shock sepsis, di mana terjadi penurunan tekanan darah gitu ya, kemudian nadinya cepat, keringat dingin gitu ya, bahkan bisa juga sampai ke arah kesadaran menurun, sehingga ketika berdasarkan dari hasil KISOFA maupun SOFA-score gitu ya, menunjukkan adanya perubahan lebih dari 2 gitu ya dari KISOFA, maka pemberian cairan, kemudian pemberian antibiotik wajib untuk diberikan dalam waktu 1 jam setelah diagnosis dari shock sepsisnya tegak ya. Kemudian juga bisa mengarah ke peritonitis karena kita tahu tadi salah satu gejalanya adalah berkaitan dengan gastrointestinal ya. Jadi bisa sampai mengarah ke peritonitis, appendicitis. Jadi nanti ditemukan adanya eh, nekrosis jaringan, kemudian perdarahan, kemudian ada semacam pus gitu ya, ada abses pada daerah GI. Bagaimana secara umum tata laksananya? Pasti pasien-pasien dengan demam tifoid wajib untuk istirahat total gitu ya. eh, untuk tidak sampai jatuh pada kondisi komplikasinya ya. Kemudian pemberian nutrisi yang sehat ya, bersih gitu ya. Kemudian simptomatik ya untuk mengatasi
gejalanya seperti misalnya antipiretik ya, kemudian antiemetik, kemudian vitamin untuk meningkatkan sistem imun ya. Pada pasien-pasien demam tifoid juga ada resiko terjadinya dehidrasi sehingga perlu diketahui derajatnya terlebih dahulu ya, ringan, sedang atau berat, kemudian untuk penanganannya eh, sesuai dengan klasifikasinya ya, masuk ke dehidrasi ringan, sedang atau yang berat. Nah, terkait tata laksana utama, karena kita tahu bahwa demam tifoid itu disebabkan oleh bakteri, maka pemberian eh, obat utamanya adalah antibiotik ya. Jadi antibiotiknya apa yang diberikan? Ada cukup banyak variasi dari satu guideline dengan guideline lain. Kalau di Indonesia memang yang digunakan adalah chloramphenicol ya. Kemudian bisa selain itu ada ampicillin dan amoxicillin. Kalau misalnya ada kondisi alergi maka bisa di switch ke ceftriaxone ataupun quinolone ya. Nah, namun berbeda halnya dengan di luar gitu ya. Di luar negeri itu menunjukkan bahwa resistensi chloramphenicol sudah sangat tinggi sehingga first line utama yang digunakan adalah golongan ciprofloxacin ya. Jadi si quinolone ya, golongan quinolone biasanya yang diberikan adalah ciprofloxacin ya sama. Ini yang diberikan adalah fluoroquinolone gitu ya. Kalau misalnya ada indikasi bahwa kemungkinan selain demam tifoid, pasien itu juga mengarah ke MDR gitu ya, maka apakah tetap fluoroquinolone yang diberikan? Nah ini kalau sudah mengarah ke MDR, maka perlu adanya hasil kultur ya. Dari hasil kultur itu nanti diketahui kuman yang menginfeksi itu apa gitu ya. Maka biasanya salah satunya adalah ISBL, VRE, CRE gitu ya. Itu adalah beberapa kuman dari MDRO ya, kuman-kuman MDRO. Sehingga switchingnya dari empirical adalah ke antibiotik golongan reserve ya, seperti meropenem, vancomycin, tigecycline dan lain sebagainya. Tergantung dari hasil kulturnya, hasil sensitivitasnya seperti apa. Apakah ini akan menjadi tata laksana paten atau tidak? Sebetulnya akan berubah ya seiring berjalannya waktu. Dikarenakan apa? Dikarenakan semuanya tergantung dari peta medan kuman ya. Bahkan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain memungkinkan untuk adanya perbedaan dari eh, terapi empiris antibiotik yang diberikan pada demam tifoid ya. Jadi sejauh ini memang pilihannya chloramphenicol atau ampicillin amoxicillin. Kemudian kalau selain lini pertama, maka bisa digunakan ceftriaxone atau quinolone. Tapi memang harus melihat pada peta medan kuman yang ada di rumah sakit. Beberapa rumah sakit melakukan metode namanya cycling antibiotik ya. Apa itu yang dimaksud? Jadi adanya perputaran ya, perputaran dari antibiotik yang digunakan sebagai antibiotik empiris. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tahu bahwa semakin sering antibiotik itu digunakan dengan tidak efektif, gitu ya. Tidak efektif maksudnya gimana? Tidak efektif adalah bisa saja sebetulnya kondisi ini bukan merupakan kondisi infeksi bakteri, tapi mendapatkan antibiotik atau antibiotiknya udah tepat, tapi waktu pemberian, durasi penggunaan itu kurang tepat sehingga ada resiko eh, resisten terhadap antibiotik tersebut sehingga eh, mudahnya adalah dilakukan cycling. Jadi
dengan data 6 bulan sebelumnya nanti akan terlihat antibiotik-antibiotik yang sensitif itu apa saja. Kemudian antibiotik itu nanti akan digunakan. Jadi pilihan antibiotik tersebut yang mempunyai sensitivitas yang tinggi akan digunakan sebagai terapi empiris ya. Yang eh, selain itu juga pasti akan mempertimbangkan dari mekanisme kerja dan coverage kumannya gitu ya. Jangan sampai karena bakterinya itu infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri gram negatif misalnya, tapi ternyata karena dari hasil cycling antibiotik itu sebagian besar adalah ke arah bakteri gram positif, maka itu yang dipilih lah, itu salah gitu ya. Jadi kalau memang jadi faktor utama yang harus diperhatikan adalah mekanisme kerja dan coverage kumannya ya. Kalau itu bisa digunakan maka boleh diberikan. Nah, itu prinsip dari cycling antibiotik. Tapi kalau dari hasil conference atau discuss dari beberapa paper itu yang berkaitan dengan ASP ya, antimicrobial stewardship, itu menunjukkan bahwa cycling antibiotik tidak efisien gitu ya, tidak bermanfaat. Eh, Kenapa kok tidak bermanfaat? Ya karena apa namanya? Ketika ketika suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sudah menjalankan ASP dengan baik, maka sudah pasti gitu ya, maka dipastikan kejadian peningkatan resistensi antimikroba itu pasti lebih minimal. Karena apa? Karena di sana sudah dilakukan ASP misalnya berupa telaah oleh clinical pharmacist, kemudian dilakukan apa? Audit prospektif dan umpan balik dengan baik gitu ya. Kemudian ada standar atau SOP terkait bagaimana suatu antibiotik itu diberikan. Nah, ketika itu dijalankan dengan baik, maka faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya peningkatan resistensi itu akan minimal gitu ya, sehingga tidak sampai perlu dilakukan cycling antibiotik. Jadi memang masih ada beberapa pro kontra ya, tapi memang kalau dari ketika suatu rumah sakit itu sudah melakukan ASP dengan baik gitu ya, maka ya jelas cycling antibiotik memang tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ASP-nya belum jalan, karena melakukan ASP tidak mudah gitu ya. Kalau ASP-nya belum jalan, maka ya cycling antibiotik bisa menjadi salah satu yang mungkin dilakukan agar kejadian resistensi tidak meningkat. Tapi yang perlu menjadi highlight bahwa mekanisme kerja coverage kuman harus sesuai dan juga harus sesuai dengan tata laksana yang ada sehingga tidak bervariasi ya. Oke, kemudian kalau untuk komplikasi gitu ya, tadi ada tifoid toksik, kemudian shock sepsis maupun perdarahan dan perforasi. Nah, untuk tifoid toksik karena berkaitan dengan masuknya bakteri pada blood-brain barrier, penembusan, maka selain pemberian antibiotik ya, ampicillin golongan penisilin dia mampu menembus blood-brain barrier dalam kondisi meningen yang terinflamasi gitu ya. Jadi dari beberapa jenis antibiotik itu mempunyai kemampuan penembusan blood-brain barrier. Ada yang bisa menembus blood-brain barrier tanpa kondisi inflamasi pada meningen, ada yang hanya bisa menembus membran ketika meningennya mengalami inflamasi. Salah satunya adalah ampicillin, kemudian yang lain seperti golongan cephalosporin ya, ceftriaxone itu juga harus dalam kondisi inflamasi ya. Kemudian kortikosteroid, kenapa kok perlu pemberian kortikosteroid gitu ya? Karena eh, selain apa berkaitan dengan
penembusan membran, ada resiko terjadinya eh, peningkatan tekanan intrakranial gitu ya, ada resiko bleeding juga, maka kortikosteroid perlu diberikan. Jadi kalau kondisi demam tifoid tidak mengarah ke tifoid toksik, maka kortikosteroid tidak perlu diberikan ya. Kemudian shock sepsis, terapi hemodinamik pasti cairan gitu ya. Kemudian ada juga pemberian dopamin ya karena untuk meningkatkan MAP. Kemudian pemberian antibiotik dalam waktu 1 jam pertama wajib diberikan ampicillin chloramfenicol ini di Indonesia ya. Kemudian kalau sudah sampai ke perdarahan, perforasi, maka ada kondisi anemi, penurunan HB di sana, maka perlu adanya pemberian transfusi PRC ya. Beberapa protokol terkait transfusi PRC ada yang menambahkan furosemid maupun antihistamin ya. Apakah itu selalu diberikan? Tidak. Kenapa kok diberikan? Kaitannya dengan peningkatan volume ya, volume cairan di dalam tubuh karena memasukkan sejumlah cairan dalam cukup banyak gitu ya. Jadi ada resiko terjadi edema. Kemudian kenapa perlu pemberian antihistamin? Kaitannya adalah ada kemungkinan resiko alergi pada pemberian PRC ya karena kan berasal dari individu yang lain sehingga masuk ke dalam tubuh pasien sehingga dianggap sebagai suatu benda asing, ada resiko alergi di sana sehingga ada protokol yang mewajibkan untuk pemberian furosemid misalnya untuk mengeluarkan sejumlah cairan mengurangi resiko edema maupun pemberian antihistamin. Kemudian terkait perforasi, ketika mengarah ke kondisi perforasi, maka selain pemberian antibiotik perlu dilakukan pembedahan ya untuk mengambil pus ada kondisi debridement gitu ya, jadi mengeluarkan sejumlah pus ataupun nekrosis jaringan yang ada yang terbentuk gitu ya, sehingga mengurangi apa namanya progresivitas dari kondisi infeksinya ya. Kemudian antibiotik ampicillin chloramfenicol karena merupakan first line terapi, apakah perlu dikombinasi? Kalau untuk kondisi komplikasi iya, tapi kalau non komplikata tidak ya. Jadi bisa dipilih ampicillin ataupun chloramfenicol. Kenapa perlu ditambah metronidazole? Kaitannya dengan adanya pertumbuhan dari bakteri anaerob karena ada kondisi perforasi di sana. Jadi perlu metronidazole ya. Pada ini kalau pada guideline di luar ya, mereka masih menggunakan ceftriaxone, cefalosporin generasi 3 atau golongan quinolone ya, makrolida juga bisa diberikan. Jadi memang cukup berbeda dengan guideline yang ada di Indonesia ya. Kemudian apa di switching antibiotik dari IV ke oral ya. Kenapa makan step down? Karena memiliki bioavailabilitas yang berbeda ya. Jadi kemampuannya lebih rendah dibandingkan antibiotik sebelumnya. Tapi meskipun kemampuannya berbeda, tapi uh, antibiotik step down itu masih di atas MIC, minimum inhibitory concentration. Jadi tetap boleh diberi. Kapan dilakukan step down antibiotik atau namanya deeskalasi antibiotik itu ketika minimal adalah 72 jam setelah penggunaan IV ya. Jadi diberikan, dilakukan apa namanya
lakukan pemeriksaan ataupun eh, apa beberapa persyaratan. Misalnya dan ini dalam 2 jam setelah penggunaan antibiotik IV sudah mengalami perbaikan secara klinis ya. Apakah pasien ini masih memerlukan antibiotik? Apakah menggunakan obat secara peroral gitu ya? Iya, namanya memerlukan antibiotik maka bisa di switch ke antibiotik per oral ya. Lain berkaitan dengan deeskalasi ya. Sebagai seorang farmasis kita juga harus memperhatikan aspek biaya gitu ya. Jadi ketika di switch ke antibiotik per oral dalam kondisi sudah stabil di switch ke oral biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih murah karena tidak perlu menyuntikan ataupun mungkin dilarutkan ya, kemudian juga mengurangi waktu yang dibebankan kepada perawat gitu ya untuk menyuntikan. Jadi memang ini merupakan kondisi infeksi akut yang harus ditangani dengan segera sehingga dan pasiennya juga mengalami beberapa manifestasi klinis yang menunjukkan kondisi yang lemah sehingga perlu adanya pemberian intravena masuk langsung pada sirkulasi sistemik sehingga progresivitas ke arah komplikasi bisa jauh lebih dihambat ya. Sehingga ketika sudah 72 jam setelah penggunaan IV, kita lakukan deeskalasi sebagai seorang farmasis, kemudian kita sampaikan kepada klinisi untuk rekomendasi antibiotik switchingnya apa, menggunakan kaidah yang mana, kemudian bisa diganti dengan antibiotik per oral. Yang menjadi challenge juga adalah terkait eh, kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi antibiotik per oral ya. Karena memang harus betul-betul tiap 12 jam, tiap 8 jam, tiap 24 jam ya. Jadi kalau jam 7 pagi ya besok pagi juga harus jam 7 pagi dan ini tidak mudah ketika pasien tidak paham terkait terapinya maka pasti akan mudah terskip gitu ya ataupun lupa ataupun ya nanti jam 9 aja dan lain sebagainya. Maka harus penting sekali sebagai seorang farmasis untuk mengedukasi ya bagaimana cara penggunaan antibiotik yang benar. Ini sama ya seperti tadi ya. Tadi kaitannya dengan eh, yang ini tifoid toksik gitu ya. Resiko meningitis sehingga memerlukan antibiotik, memerlukan terapi yang bisa mampu menembus blood-brain barrier. Harus dilihat penembusan level penembusannya seperti apa gitu ya. Kemudian karena ada kondisi meningitis maka potensi terkait peningkatan brain edema juga jauh lebih besar sehingga memerlukan dexamethasone ya. Ini kalau terjadi MDR ya. Kalau MDR typhoid fever ya. Jadi kalau sudah ke arah MDR itu sebetulnya adalah tergantung pada eh, kulturnya ya. Jadi antibiotik yang dipilih ya berdasarkan dari hasil sensitivitas antibiotiknya seperti apa. Satu pasien dengan pasien yang lain meskipun em, kumannya sama gitu ya, kuman yang ditemukan sama bisa juga profil sensitivitasnya berbeda ya. Kalau ini yang kronik karier, jadi sebelumnya memang sudah pernah mengalami typhoid fever, kemudian
mengalami kembali, jadi ada kondisi kronis ya. Recall saja terkait mekanisme kerja, jangan sampai lupa ya bahwa mekanisme kerja masih menjadi faktor utama dalam pemilihan antibiotiknya ya. Jadi mekanismenya kemana, kemudian coverage kumannya seperti apa, spektrumnya luas, spektrumnya sempit, coverage ke gram positifnya seperti apa, coverage ke gram negatifnya bagaimana gitu ya, ataupun dia mempunyai aktivitas juga ke anaerob atau seperti apa ya, di recall kembali. Chloramphenicol gitu ya, jadi menghambat sintesis protein subunit 50S ya. Kemudian protein binding ya 60%. Yang perlu menjadi perhatian ketika protein bindingnya itu cukup besar ya, di atas 90%. Kemudian pasiennya dengan kondisi hipoalbumin itu yang paling perlu menjadi perhatian. Nah, di Indonesia memang efektivitas dari chloramphenicol, ceftriaxone, cefixim ya paling bagus chloramphenicol karena sensitivitasnya tinggi. Kenapa sensitivitasnya tinggi? Karena sangat jarang digunakan ya, sangat jarang digunakan. Dibanding dengan ceftriaxone dan cefixim, sebagian besar case infeksi selalu menggunakan ceftriaxone sebagai terapi empiris ya, sehingga ketika itu sering digunakan potensi resistensi juga akan uh, meningkat ya. Tapi berbeda halnya dengan di luar negeri ya, jadi terjadi resistensi chloramphenicol jauh lebih besar. Makanya kenapa pada guideline di luar tidak menggunakan chloramphenicol, dan dengan reason adanya relapse juga sekitar 10-25% ya. Ampicillin golongan penisilin, ketika pasien itu mengalami alergi dari penisilin, maka antibiotik lain yang apa bisa digunakan misalnya adalah cefalosporin generasi 3 ya. Meskipun sama-sama beta laktam, potensi dan ada potensi alergi juga ke cefalosporin, tapi masih bisa digunakan karena berkaitan dengan rantai samping ya, rantai samping yang berbeda antara ampicillin dengan ceftriaxone ya. Kenapa ampicillin dan amoxicillin itu bisa digunakan ataupun cukup aman dan mulai digunakan pada saat itu? Karena ya ada kasus resistensi chloramphenicol untuk kasus pasien baru akut ataupun yang karier ya. Jadi memang ketika antibiotik seperti yang tadi saya sampaikan, ketika antibiotik itu sering digunakan, maka ada kemungkinan ya resiko resistensi. Makanya kenapa petamedan kuman masih menjadi salah satu yang cukup efektif untuk melihat terkait sensitivitas pada area tersebut. Dia bisa dibaca sendiri ya. Nih, oke. Kemudian yang kedua adalah DHF ya. Jadi demam berdarah dengue ya, dia merupakan infeksi akut yang ditularkan oleh nyamuk yang terinfeksi oleh virus dengue. Jadi ini virus ya, dengan manifestasi kliniknya adalah demam dan nyeri otot. Ini yang cukup khas ya, nyeri otot ataupun nyeri sendi ya. Kemudian ditandai juga dengan perubahan dari hasil laboratorium, ada kondisi leukopeni gitu ya, kemudian muncul ruam-ruam atau bintik kemerahan ya, kemudian limfadenopati, dan dari hasil lab menunjukkan penurunan dari trombosit ya. Jadi trombosit kan normalnya 150 sampai 450 ribu ya. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan DHF
jumlah trombositnya menurun kurang dari 100.000 atau terjadi peningkatan dari hematokritnya lebih dari 20% ya. Bagaimana terkait patogenesis ya, patofisiologi. Ketika infeksi virus oleh vektor nyamuk kan masuk ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Virus itu akan berada pada sirkulasi sistemik, kemudian akan ditangkap oleh makrofag dan menjadi APC ya, antigen presenting cell, kemudian akan men-trigger aktivasi dari sel T helper, CD4 ya sebagai respon imun seluler. Kemudian satu lagi mengaktifasi sel T yang sitotoksik. Untuk apa? Untuk melisis makrofag dan sel B nanti akan melepas antibodi. Nah, kondisi ini selain itu gitu ya, selain kemampuan dari sistem imun, ternyata menyebabkan adanya beberapa kondisi baik itu disfungsi sel endotel, penurunan hemopoiesis, kemudian aktivasi dari sitokin proinflamasi dan virus tersebut ketika masuk ke dalam hepar dia mengalami replikasi ya pada hepatosit dan sel Kupffer. Ketika terjadi disfungsi sel endotel, maka otomatis permeabilitas pembuluh darah akan meningkat gitu ya, ekstravasasi dari cairan, kemudian terjadi peningkatan hematokrit ya. Kemudian kalau penurunan hemopoiesis ya berarti trombositopeni, koagulopati sehingga menyebabkan perdarahan. Makrofag jaringan maka kan aktivasi itu sistem proinflamasi ya, sitokin proinflamasi, TNF-alpha, interleukin gitu ya. Sehingga manifestasinya apa? Manifestasinya adalah demam, kemerahan ya, ruam gitu ya. Kalau yang replikasi virus di hepar maka terjadi nekrosis dari sel hepatositnya, kemudian memicu peningkatan enzim aminotransferase sehingga dari hasil data lab menunjukkan adanya peningkatan SGOT dan SGPT ya. Siklus penurangannya seperti ini ya. Jadi digigit nyamuk gitu ya, nyamuk betina yang terinfeksi virus. Kemudian masih dalam kondisi baik, ini tergantung dari kondisi sistem imunnya. Ketika memang eh, kalah gitu ya dengan kondisi infeksi yang dari virusnya, maka muncullah kondisi manifestasi itu ya berupa demam dan lain sebagainya. Kita masuk ke sini ya. Namanya fase plana kuda, dilihat dari hari sakitnya. Di awal pasti temperaturnya naik ya, terjadi peningkatan suhu bisa sampai 40 derajat di hari-hari awal, ada kondisi dehidrasi, kemudian hematokrit masih rendah, platelet masih baik ya, belum ada tanda-tanda itu karena di sini adalah ada kondisi viremia ya, jadi masih ya dianggap oh demam aja ini mungkin ya. Nah, tapi kondisi tubuh pasti sangat lemas ya, itu yang perlu menjadi perhatian ya. Ketika memang dalam waktu 3 hari demam tidak membaik dengan pemberian antipiretik, maka perlu ada suatu sign gitu ya. Nah, yang menjadi cukup terlena adalah ketika hari selanjutnya, di mana suhu tubuh itu terjadi penurunan ya, jadi membaik. Suhu tubuhnya membaik. Nah, disinilah fase yang potensial ya. Jadi ada shock bleeding, muncul gangguan organ, hematokritnya meningkat cukup tinggi, ditambah dengan penurunan platelet yang cukup drastis. Nah, inilah yang dinamakan fase kritis ya. Sehingga pada fase ini memang betul-betul harus dipantau. Biasanya ketika pasien itu menjalani rawat inap, maka ini yang akan dihambat.
Dengan cara apa ya? Pemberian terapi yang adekuat, bukan pemberian antivirus, bukan pemberian antibiotik, tapi rehidrasi cairan gitu ya, mengatasi simptomnya, kemudian tergantung nanti dari nilai trombositnya, apakah memang sampai perlu transfusi dari trombosit, biasanya kalau kurang dari 10.000 ya. Kemudian ketika sudah dalam 6 hari sedikit saja terjadi peningkatan platelet gitu ya, maka biasanya di sini pasien sudah boleh pulang ya. Jadi eh, utamanya kan pemberian rehidrasi. Memang rehidrasi ini perlu menjadi perhatian karena apa? Karena rentan mengalami hipervolemi. Ya, makanya perlu dicek apakah ada tanda-tanda edema atau tidak setelah pemberian rehidrasi cairan ya. Ya, sama seperti tadi eh, potensi komplikasi pada fase kritis karena adanya fase perembesan plasma ya. Jadi ada kondisi shock karena perembesan plasma ataupun perdarahan masif yang tidak dikenali, bisa sampai ke pendarahan otak, ada kondisi hipoglikemi, hiponatremi, hipokalsemi, asidosis metabolik ya, koagulopati lah ini adalah kegagalan organ yang bisa terjadi pada fase kritis ya. Ini perbedaan kriteria diagnosa antara dengue fever, DHF maupun yang DSS ya. Kalau yang DSS ada kondisi shock di sana, kemudian warning sign-nya ya. Jadi em, kalau muntah terus-menerus, kemudian nyeri abdomen ya pada bagian perut ya, terus kemudian bahkan sampai ke kondisi perdarahan, baik itu bentuknya mimisan, perdarahan gusi ya, kemudian peteki, ada bintik-bintik merah pada bagian bawah kulit, purpura ataupun perdarahan pada konjungtiva gitu ya. Kemudian terjadi sampai ke kesadaran menurun, kemudian adanya kondisi edema, asites ya. Kemudian kalau dari data lab perlu kita lihat adalah hematokrit dan trombositnya. Ya, trombositnya menurun, hematokritnya meningkat. Ini yang perlu menjadi waspada. Jadi kalau pasien-pasien DHF selain dari clinical sign-nya, yang perlu dicek adalah dari trombosit. Sangat khas gitu ya. Trombositnya turun drastis. Terus kemudian misalnya dirawat inap awalnya 100.000, kemudian turun sampai 80.000, turun lagi sampai 50 dan sebagainya. Itu fase masuk pada fase kritis. Sehingga pasien tidak boleh pulang pada saat itu ya. Sehingga untuk apa ya? Agar bisa dipantau terus-menerus. Nanti kalau misalnya udah terjadi peningkatan menjadi misalnya 55.000 aja, itu pasien sudah boleh pulang. Karena apa? Karena kalau sudah terjadi satu kali peningkatan, maka nanti bisa meningkat ke normal. Jadi pasien-pasien yang dirawat inap karena DHF tidak selalu menunggu sampai nilai trombositnya normal. Selama ada peningkatan, maka bisa pulang. Ya. Tata laksananya apa? Berkaitan simptomatik gitu ya. Jadi sifatnya simptomatik, suportif untuk mengatasi kehilangan cairan plasma ya akibat tadi adanya peningkatan permeabilitas kapiler sehingga muncul trombositopenik ya, koagulopati ya. Itu sehingga terapi utamanya adalah terapi cairan ya. Selain itu juga kalau misalnya perdarahan hebat sampai kondisi sampai jatuh pada kondisi anemi sehingga perlu adanya pemberian transfusi ya kalau nilai Hb-nya kurang dari 10. Kemudian pemberian paracetamol, analgesik, antipiretik, perlu adanya suplemen kalsium kalau ada kondisi hipokalsemia, kemudian asidosis, perlu pemberian natrium bikarbonat ya. Ya, tidak dianjurkan kalau
kecuali pada pasien dengan trombositopeni parah ya kurang dari 10.000. Kemudian pemberian utamanya untuk mengatasi dehidrasi adalah pemberian larutan isotonik kristaloid ya. Kemudian kalau hiperonkotik ataupun kristal koloid gitu ya di 40 Hz dan lain sebagainya ini diberikan kalau misalnya dengan pemberian isotonik tidak adekuat ya, dan pemberian terapi cairan juga tidak dalam waktu yang panjang, jadi tidak lebih dari 3 hari ya. Jadi eh, utamanya dalam 12 jam pertama memang harus mulai ada perbaikan terkait kondisi fisiknya ya. Di awal pemberian larutan kristaloid ya, jadi mengandung komposisi Na ataupun elektrolit lainnya, dia bisa hipertonik, hipotonik ataupun isotonik dengan plasma manusia ya seperti NS, RL, D5NS ya. Ini biasanya diberikan. Kemudian dilihat dari tanda vital maupun dari nilai hematokrit maupun trombositnya. Kalau ada perbaikan, maka mulai dikurangi tetesannya ya. Jadi, oh udah membaik, sudah ada kondisi recovery di sana, kurangi tetesannya sampai nanti bisa di stop dalam waktu 48 jam. Tapi kalau misalnya tidak ada perbaikan, malah muncul beberapa manifestasi klinis yang mengarah ke distres pernafasan, penurunan kesadaran ya, itu maka dicoba dulu untuk meningkatkan tetesan gitu ya. Karena apa? Karena masih dalam kondisi perembesan plasma yang cukup tinggi ya. Jadi tetesannya mulai ditingkatkan, kemudian nanti dievaluasi nilai HB/HT-nya seperti apa, perlu transfusi atau tidak. Ketika memang dengan transfusi ada perbaikan, maka nanti mulai dikurangi tetesannya. Tapi kalau tanda vitalnya tidak stabil, tekanan darahnya turun gitu ya, terus HT-nya hematokritnya meningkat gitu ya, maka switching ke koloid ya. Karena koloid itu sebetulnya kenapa kok nggak diberikan di awal, karena dia apa namanya membutuhkan waktu yang lama ya, nanti kita bahas bedanya apa, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa masuk ke sirkulasi ya, karena berat molekulnya cukup besar ya. Nah ini perbedaan kristaloid dan koloid berkaitan dengan berat molekul ya. Jadi karena berat molekulnya kecil, maka pergerakannya cukup lebih mudah ya. Tapi memerlukan volume yang lebih besar ya untuk menghasilkan efektivitas yang baik ya. Dan resiko hipervolemi jauh lebih besar ya. Kalau ini volumenya kecil tapi berat molekulnya besar sehingga apa untuk me, mem- me- mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi dehidrasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi ketika dia sudah masuk pada ruang intravaskular, maka akan bertahan lebih lama. Jadi ada kondisi plus minusnya. Kalau kristaloid, esonya karena dia volumenya besar, maka ada edema. Kemudian ada kondisi hiper dari elektrolit, baik natrium, kalium maupun kloremi gitu ya. Tapi kalau yang koloid, efek samping utamanya adalah berkaitan dengan reaksi alergi ya. Ini beberapa contoh dari jenis kristaloidnya ya. Jadi ada perbedaan komposisi dari kandungan eh, kloridanya, kemudian ada yang mengandung laktat ataupun asetat gitu ya, dan kadar elektrolit lainnya. Nah, ini nanti ketika memang sudah diberikan, kemudian harus juga dipantau gitu ya, eh, apakah sampai ke arah hipernatremi, hiperkalsemi, hiperkloremi, hiperkalemi gitu ya, itu perlu dilihat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah hiperkalemia karena range-nya dia
sangat sempit 3,5 sampai 5,5 sehingga resiko kalau terjadi hiperkalemi maka resiko ke arah gangguan jantung, perubahan EKG juga akan lebih besar ya. Kemudian simptomatis, terapi simptomatis analgesik, antipiretik ya, pemberian paracetamol yang lebih direkomendasikan dibanding NSAID karena mempunyai aktivitas sebagai antipiretik dan analgesik. Recall kembali terkait mekanisme kerja dari paracetamol ya, sebagai antipiretik, sebagai analgesik, kaitan hambatan pada COX-3 seperti apa nanti dibuka kembali farmakologinya. Kemudian yang terakhir ya difteri. Untuk difteri itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Corynebacterium difteri, penyakit menular gitu ya, yang umumnya menyerang anak-anak ya. Jadi nanti terlihatnya dari manifestasi klinisnya itu terbentuk pseudomembran ya. Jadi cukup khas sekali bentuknya gitu ya, terbentuk pseudomembran. Bakteri ini dia akan melepaskan eksotoksin yang bisa menimbulkan gejala umum dan lokal ya. Kemudian etiologi tadi saya sudah sampaikan bahwa disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri, dia merupakan bakteri gram positif. Maka karena dia gram positif, maka antibiotik yang diberikan wajib yang memiliki coverage gram positif jauh lebih besar ya. Berbeda halnya dengan apa namanya demam tifoid tadi ya karena bakteri gram negatif. Kemudian berbentuk basil, tumbuhnya secara aerob, mati pada pemanasan 60 derajat, tahan sampai beberapa minggu gitu ya pada media-media yang telah mengering. Kemudian khasnya adalah membentuk pseudomembran yang sulit diangkat. Jadi ibaratnya kayak lem gitu ya. Dia berwarna putih ke abu-abuan ya. Penyebarannya melalui udara, air liur, batuk, bersin ya. Kemudian eksudat dari lesi kulit yang terinfeksi, benda atau makanan yang terkontaminasi, maupun ya kontak langsung dari penderita ke, mengenai ini ya kita kena air liurnya, batuknya, bersinnya. Patofisiologi gitu ya, dia tumbuh pada mukosa saluran nafas atas utamanya memproduksi toksin. Toksinnya ini nanti yang akan menyebar. Dia bisa lokal ataupun yang seluruh tubuh. Ya, kalau yang lokal dia akan membentuk ada respon lokal, respon inflamasi lokal, membentuk pseudomembran, ini menyumbat saluran nafas dan mengganggu pernafasan. Tapi kalau seluruh tubuh mengarah ke jantung, saraf maupun ginjal. Kalau di jantung mengarah ke kondisi miokarditis ya. Kalau di saraf karena apa ditemukan pada otak dia akan mengganggu aktivitas ataupun kondisi apa eh, generasi dari selaput mielin ya. Neuritis toksik ya, mengalami neuritis toksik, tapi kalau di ginjal menyebabkan nekrosis dari tubular ya. Klasifikasi ada 3, ringan, kemudian sedang dan berat ya. Jadi kalau ringan itu hanya terbentuk pseudomembran pada mukosa hidung. Tapi kalau yang sedang mengarah pada faring ya, bagian lebih dalam lagi. Tapi kalau yang berat itu sudah ke arah jantung, kemudian apa namanya saraf ya, karena berkaitan dengan mielin tadi sehingga efeknya adalah ada gangguan kelemahan pada anggota gerak, kemudian ada kondisi nefritis ya pada ginjal, radang ginjal. Manifestasinya apa? Manifestasinya adalah demam ya. Jadi lebih ya, bukan hingga lebih dari 38 derajat ya. Karena apa? Membentuk tonsil pada lokasi yang terkena difteri. Di tempat dia tumbuh gitu ya. Membentuk pseudomembran tadi itu
umumnya memang ya kalau udah diketahui di awal gitu ya, umumnya dia bersifat yang lokal, tidak sampai ke arah apa namanya menyebar ke sistemik ya, ke jantung, saraf maupun ginjal. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa mengarah ke sana. Ya seperti ini modelnya. Ini pseudomembrannya ya. Jadi semacam menyumbat ya, kayak orang pilek gitu ya. Jadi tapi ini sangat kental dan nggak bisa ditarik. Jadi dia sangat nempel ya. Ini difteri tonsil faring ya. Di sini nyeri telan, kemudian muncul bercak-bercak ya. Ini pseudomembran yang terbentuk. Ini laring kalau dilihat pada bagian dalamnya. Kemudian difteri kulit juga ada ya. Jadi awalnya ada kondisi dermatosis, kemudian muncul seperti impetigo gitu ya. Terus sangat nyeri sekali ketika dipegang, kemudian ketika diambil bentuk eksudasnya sangat khas ya dibanding dengan kondisi infeksi kulit yang lain. Kemudian juga ada manifestasi klinis lain dari difteri vulvovaginal, konjungtiva maupun telinga ya. Prinsipnya adalah pasti akan muncul unsur apa ulcerasi terlebih dahulu, kemudian pembentukan pseudo membran ya. Terus bahkan ya kalau tidak tertangani bisa sampai perdarahan ya pada mukosa-mukosa tempat bakteri difteri itu tumbuh. Diagnostiknya identifikasi secara pemeriksaan antibodi ya, kemudian isolasi dari difteri dengan media, kemudian ataupun tes toksinogenisitas secara in vitro in vivo ini jarang dilakukan. Tapi biasanya tanpa melihat ini, kalau dilihat secara manifest muncul pseudomembran dari hasil pemeriksaan fisik, biasanya tahu klinisi akan tahu ini mengarah ke difteri ya. Sehingga pencegahannya apa gitu ya? Karena kan kejadian difteri sebetulnya sangat jarang. Apalagi kalau memang sudah mendapatkan vaksin ya. Jadi vaksin DPT merupakan vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah, difteri, pertusis, tetanus gitu ya. Atau juga ada yang hanya TD saja ataupun yang TDAP ya. Ini contohnya ya. Dia sudah ada DTP, sudah ada HB, sudah ada HIV ya. Jadi ini sangat lengkap dalam satu jenis vaksin, satu jenis sediaan gitu ya, mampu untuk mengcover beberapa jenis vaksin. Tapi ketika memang sudah mengalami infeksi difteri, maka perlu isolasi ya, karena penyebarannya sangat cepat, perlu isolasi. Kemudian dicek EKG. Kenapa perlu dicek EKG? Karena untuk melihat apakah mengarah ke kondisi sistemik atau tidak ya. Pemberian cairan dan nutrisi yang adekuat ya. Kemudian pemberian khususnya adalah ada ADS ya, anti difteri serum. Jadi serumnya ini dia akan mengandung antibodi gitu ya untuk menetralisir racun ataupun toksin dari bakteri Corynebacterium diphtheria ya. Ini sangat krusial pemberiannya ini dan harus diberikan sesegera mungkin ya, setelah dokter istilahnya diagnosis klinisnya itu ada. Jadi kalau udah muncul membran putih tanpa menunggu hasil lab, harus segera langsung diberikan terlebih dahulu ya. Terus kemudian ADS berbeda ya dengan vaksin difteri yang tadi ya, DPT berbeda. ADS ini sudah terapi pengobatan. Kalau yang vaksin kan untuk pencegahan. Jadi kalau memang sudah muncul manifest berupa pseudomembran, ADS harus langsung diberikan terlebih dahulu ya. Baru nanti pemberian antibiotik dan kortikosteroid ya.
Kemudian untuk dosis dari ADS ya ini dari masing-masing tipe difteri, difteri hidung, kemudian tonsil, faring, laring ya, ini berbeda dosis ADS-nya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan dari eh, pemerintah ya, mengacu pada juga referensi-referensi guideline internasional ya. Jadi karena kaitannya dengan site-nya ya, posisi dari pertumbuhan apa namanya difteri itu ya, semakin semakin apa istilahnya eh, semakin berat gitu ya, semakin berat dari kondisi difteri maka memerlukan dosis ADS yang lebih besar ya. Kemudian antibiotik yang diberikan ada dua macam ya. Pilih bisa pemberian penisilin prokain 10 sampai 50.000 unit per kilogram per hari selama 10 hari ataupun eritromisin oral parenteral 40 sampai 50 miligram per kilogram 24 jam maksimal 2 gram selama 14 hari dan ini spesifik gitu ya. Eh, Coverage ke gram positif lebih besar. Kita tahu penisilin memang dia spektrum luas ya, tapi mempunyai aktivitas yang sangat baik dari bakteri gram positif maupun gram negatif. Eritromisin coverage ke gram positif jauh lebih besar ya, sehingga ini antibiotik yang direkomendasikan dan memang spesifik ya, penisilin prokain ataupun eritromisin oral atau parenteral. Memang ditujukan untuk kondisi difteri ya. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait tiga materi ini. Saya kirim filenya terlebih dahulu ya. Untuk minggu depan masih perkuliahan dengan saya gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan ya ada sedikit kuis lah ya. Setidaknya untuk recall aja terkait materi hari ini ya. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, penekanan-penekanan atau saya bahas lebih detail dari slide tadi kan ada beberapa yang tidak tertulis di slide. Nah, itu nanti mungkin akan keluar di kuis ya. Ada pertanyaan dari tiga kasus ini, tiga topik ini? Tidak ada? Mungkin nanti setelah dibaca PPT-nya, kemudian ada pertanyaan yang ada suatu hal yang tidak mengerti, bisa ditanyakan, bisa melalui chat, WhatsApp, ataupun nanti ditanyakan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi yang atas nama Rombe dan Zuven hadir? Oke, Bu, hadir. Iya Bu, hadir ya Bu. Ini yang siapa? Zuven. Oke, Bu, hadir ya, Bu. Oke. Rombe juga hadir ya Bu. Rombe. Oh ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.